Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Apa kabar? Saya Heru Subno Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Nasib Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCO sering disingkat seperti itu ya, Hasan Nasbi ini makin nggak jelas. Kendati dia tidak direshuffle, dia juga tidak mundur. Tapi perannya sebagai kepala juru bicara Presiden Prabowo tentu ya, sepenuhnya sudah diambil alih oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sebagai orang yang mengaku hanya membantu, bukan mengambil alih begitu ya, Prasetyo menyatakan kepada wartawan, dia itu sekarang mengusulkan 2 nama baru lagi sebagai juru bicara Presiden. Nah, bertanya-tanya, loh kan sudah ada 6 orang juru bicara presiden yang ada di kantornya Hasan Nasbi. Kalau cuman mau bantu-bantu berkuat, kenapa nggak diberdayakan saja yang 6 orang itu? Nah, oke lah. Tapi ini usulan dari Prasetyo yang dia menggunakan istilahnya di usulan. Kedua orang itu adalah Wakil Menteri Komdiji, Komunikasi dan Digital, Anggaraka Prabowo, dan satu orang lagi adalah Wakil Menteri Sesnek, Juri Ardiantoro. Ucapan mengusulkan itu atau diksi mengusulkan yang digunakan oleh Prasetyo ini semacam bahasa halus sebagai kata lain bahwa sebagai juru bicara presiden dia sebutnya menunjuk atau memperkuat posisinya sebagai juru bicara dengan ada 2 orang lagi asisten, 2 orang wakil juru bicara begitu ya. Karena kedua orang ini ke posisinya adalah wakil menteri. Ini kalau wakil menteri dengan menteri kan secara hierarkis berarti dia asistennya atau wakilnya Pak Menteri ya. Karena Juri Ardiantoro itu memang sekarang ini secara struktural dia di bawah langsung dari Prasetyo, yakni sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara. Jadi dia secara hierarki dia adalah bawahan langsung dari Prasetyo. Sementara kalau Anggaraka, selain Wakil Menteri di Komdiji, sebenarnya dia ini mengantornya di 2 tempat ini, di kantor Komdiji dan kemudian juga di Istana. Kebetulan nggak jauh ya tempatnya, saya pelemparan batu jalan kaki juga sampai gitu ya. Dan selain itu di lingkungan orang-orang dekat Prabowo, dia lebih junior dibandingkan dengan Prasetyo. Dia itu pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo. Jadilah sekarang praktis penjuru bicaraan presiden dikendalikan sepenuhnya oleh orang-orang dekatnya Prabowo. Dan kelihatan sekali kan sekarang mulai aktif ya juru bicara presiden itu, Prasetyo. Misalnya kemarin dia membantah soal ada matahari kembar, kemudian juga soal respon dia tentang presiden yang memerintahkan agar kabinetnya merapatkan barisan, itu kan dia menjelaskan bahwa itu nggak maksudnya nggak seperti itulah ya, tidak ada friksi lah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu yang sekarang peran ini yang dilakukan oleh Prasetyo, dan ini nggak pernah dilakukan oleh kantor PCO karena ini sensitif kalau ngomongin soal begini. Mereka pasti nggak akan berani masuk wilayah itu. Ya kalau Prasetyo kan pasti dia nggak mungkin ngomong tanpa ada semacam blessing, atau kalau tahu blessing pemahaman dia lah yang terhadap Pak Prabowo, karena begitu dekatnya dia, karena sudah cukup lama dia bersama dengan Pak Prabowo. Jadi sekarang ini bisa dikatakan bahwa penjuru bicaraan presiden itu sudah dikendalikan sepenuhnya oleh orang-orang dekatnya Presiden Prabowo, bukan oleh orang Jokowi yang dititipkan ke Prabowo. Ini saya maksud Hasan Nasbi kan, dia sekali lagi saya review sedikit, dia ini kan dilantik oleh Presiden Jokowi itu pada tanggal 19 Agustus 2024 atau 2 bulan sebelum Prabowo menjadi presiden dan Jokowi lengser. Nah, jadi ya ini fait accompli ya kepada Prabowo gitu. Nah, kalau Juri Ardiantoro ini memang dikenal juga cukup dekat dengan Jokowi, tapi mungkin kadarnya ya nggak sekental Hasan Nasbi ya. Juri Ardiantoro ini adalah aktivis NU, Nahdliyin gitu dia ini, dan jadi rektor Uninsia ya, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia ya. Dan sebelumnya dia lebih banyak berkecimpung di dunia kepemiluan. Lulusan dari Universitas Negeri Jakarta ini sebenarnya sebelumnya dia pernah menjadi anggota dan ketua KPUD Jakarta, kemudian dia promosi ke KPU Pusat, dan ketika ketua KPU saat itu Husni Kamil Manik meninggal dunia pada tahun 2016, itu kemudian Juri Ardiantoro ditunjuk menjadi ketuanya. Setelah itu dia masuk ke istana menjadi deputy di KSP di era Muldoko, dan dia kemudian mengundurkan diri dari KSP karena dia bergabung dengan tim pemenangan pemilunya Prabowo Gibran.
Posisi Hasan Nasbi ini mulai mendapat sorotan ketika komunikasi politik pemerintah itu dinilai oleh publik sangat buruk. Nah, salah satunya ini momennya adalah ketika Litbang Kompas itu membuat evaluasi 100 hari pemerintahan Prabowo. Kendati mayoritas mengaku puas, namun publik juga menilai komunikasi publik pemerintahan itu buruk. Kok bisa ya? Puas tapi buruk. Ini kayak bahasanya Jokowi ya. Sudah tapi belum. Belum tapi sudah kan. Ini Kompas seperti biasa menggunakan bahasa halus, nggak buruk dia nyebutnya, perlu diperbaiki gitu. Ini gaya jurnalisme Jawa ini. Sorotan mata publik itu langsung tertuju kepada Hasan Nasbi dan stafnya. Oke, bagaimanapun dia kan yang sekarang menjadi kepala kantor PCO, kantor komunikasi kepresidenan, yang dia bertanggung jawab terhadap urusan komunikasi dari pemerintah ini, dan dia juga dilengkapi dengan perangkat staf yang cukup besar. Jadi ngapain aja per stafnya itu ya? Karena Hasan Nasbi kan sudah melantik 48 orang staf dan 6 diantaranya adalah juru bicara presiden. Nah, di antara beberapa juru bicara ini ada beberapa nama beken ya. Ada seperti Philip J. Permunti dari CSIS, kemudian ada Dr. Ujang Komarudin ini yang dulu sangat aktif di apa ya, banyak sekali diundang di televisi dan kemudian di podcast-podcast, tapi setelah jadi jubir malah dia nggak pernah muncul. Ya. Dan ada beberapa nama lagi yang ada di situ ya. Saya sendiri sebenarnya sejak awal menilai nggak fair ya kalau buruknya komunikasi pemerintah itu hanya dibebankan kepada kepala kantor PCO secara pribadi ya, Hasan Nasbi ya. Nah, setidaknya saya punya dua alasan. Pertama kan ini komunikasi presiden itu bukan tidak sepenuhnya jadi tanggung jawab pada kantor PCO, bahwa dia yang mengkoordinasikan iya. Tapi para menteri dan kepala lembaga itu juga punya andil dong dalam buruknya komunikasi. Kita ingat bagaimana ketika pemerintahan Prabowo baru dimulai berapa hari udah blunder-blunder, Yusril blunder, kemudian Menteri Yandri juga blunder menggunakan kop surat kementerian untuk kepentingan pribadi penggalangan istrinya yang maju pada pilkada di Serang. Juga performan para menterinya yang dianggap ya under capacity gitu ya. Dan juga sebelumnya termasuk para staf-staf dari presiden, ada utusan khusus dan sebagainya. Ya salah satunya misalnya kan utusan khusus untuk bidang keagamaan ya, Miftah, yang pada waktu itu dia akhirnya mengundurkan diri karena melakukan blunder gitu. Kalau yang terbaru kan ini dari Menteri Pariwisata Widi Wardana gitu yang banyak disoroti oleh netizen. Nah, alasan yang kedua, ini yang saya kira ini jauh lebih fundamental, karena mereka ini, kantor komunikasi presiden ini nggak mendapatkan peran dan juga apalagi kemudian akses yang sangat dibutuhkan sebagai seorang juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Ya gimana mau menjadi juru bicara presiden dengan presiden kalau mereka sendiri tidak pernah bertemu dengan presiden, tidak pernah punya akses untuk presiden. Biasanya kan kalau seorang juru bicara kantor kepresidenan itu hari-harinya itu dia selalu nempel bersama dengan presiden, sehingga dia tahu ketika dia menjadi juru bicara, jadi penyambung lidah dari seorang presiden. Kalau nggak pernah ketemu ini, bahkan jangankan ketemu, nggak dilibatkan dalam keseharian misalnya di rapat kabinet, apalagi juga ada kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Ya bagaimana mereka mau jadi juru bicara dari presiden? Kalau gitu yang salah siapa? Prabowo dong, karena nggak memberi akses. Nggak juga, nggak bisa seperti itu. Kalau Anda mau salahkan ya Jokowi, presiden sebelumnya. Seperti saya katakan, Jokowi ini kan kesannya fight accompli Pak Prabowo dengan melantik Hasan Nasbi, dibuatkan perpresnya untuk kantor komunikasi presiden yang selama ini nggak pernah ada. Coba ngapain dia baru bentuk setelah di ujung masa jabatannya, tinggal 2 bulan dia kemudian membentuk kepala kantor komunikasi presiden. Kenapa nggak awal-awal ketika dia selama 10 tahun? Bukankah dia juga butuh komunikasi? Kenapa dia membentuknya itu dan menunjuk orang itu yang terkesan bahwa dia memfight accompli dari Pak Prabowo, dan ketika akhirnya ada pelantikan anggota kabinet yang baru kan kemudian Hasan Nasbi juga dilantik bersama dengan Pak Prabowo. Tapi setelah itu dia nggak punya peran. Ya karena memang saya kira nggak punya chemistry ya antara Pak Prabowo dengan Hasan Nasbi ini, karena sebelumnya kalau kita lihat sejarahnya kan dia adalah pembenci Prabowo. Ya walaupun mereka kemudian sudah bertemu, sudah katanya lebih enak dan sebagainya, tetap saja kan ada ganjelan. Oke, kalau tuh nggak ada ganjelan, Pak Prabowo mungkin nggak bisa sepenuhnya mempercayai dia gitu, karena ya interaksinya terbatas. Dan kalau kita lihat kebiasaan Pak Prabowo kan cenderung lebih mendengar orang-orang yang ada di inner circle dia yang sehari-harinya sudah bersama dengan dia gitu. Jadi
Hasan Nasbi dan orang-orang yang ada di kantor komunikasi nggak bisa disalahkan sepenuhnya, Pak Prabowo juga nggak bisa disalahkan. Yang disalahkan adalah Jokowi, kenapa memaksakan menempatkan orangnya yang menjadi juru bicaranya Pak Prabowo. Kalau menteri mungkin masih bisa ya, karena nggak harus berkomunikasi langsung dengan presiden, sekali-kali saja gitu. Dia punya kebijakan sendiri. Tapi kalau kepala kantor komunikasi presiden, dia nggak bisa. Dia nggak punya bisa kebijakan sendiri. Dia harus menjadi penyambung lidah dari seorang presiden. Jadi jubir itu di mana-mana ya orang dekat. Ada engagement, kedekatan, ada trust, ada kepercayaan. Jadilah juru bicara kepresidenan maupun staf divisi O itu blunder berkali-kali dan salah menafsirkan apa kemauan presiden. Hasan Nasbi misalnya yang paling saya ingat itu adalah ketika dia mendukung keputusan Bahlil, Menteri SDM, untuk melarang penjual eceran menjual gas melon 3 kilogram. Itu yang kemudian menimbulkan kehebohan di mana-mana, bahkan sampai muncul korban jiwa. Nah, padahal kebijakan ini kemudian dibatalkan oleh Pak Prabowo, dan stafnya Pak Prabowo juga menyatakan bahwa itu bukan kebijakan Pak Prabowo. Jadi mereka nggak mau Pak Prabowo yang disalahkan dalam kebijakan seperti itu yang merugikan rakyat kecil. Ini kan gas melon 3 kilogram ini untuk kebutuhan rakyat kecil. Padahal selama ini pemerintahnya Pak Prabowo itu selalu menggambar-gemborkan keberpihakannya kepada rakyat kecil. Dalam pidato pertamanya saja ketika memimpin rapat paripurna kabinet, dia menyatakan bahwa APBN itu harus sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk proyek-proyek mercusuar. Ketika ada kasus ini dan kemudian di istana mendukung, dan di media kan selalu begitu, istana mendukung kebijakan dari Bahlil. Ya, yang kena getahnya Pak Prabowo. Ya, Hasan Nasbi salah, tapi dia ngomong karena dia memang nggak punya akses dan dia harus menjawab itu gitu ya. Dan puncaknya itu sorotan atau bahkan desakan agar mundur itu ke Hasan Nasbi, yakni berkaitan dengan komentar dia ketika seorang wartawati majalah Tempo yang juga jadi host siniar Bocor Alus diteror dengan dikirimi kepala babi. Waktu itu komentarnya ya dimasak saja. Yang ini membuat orang banyak marah kepada Hasan Nasbi, dan belakangan Pak Prabowo ketika bertemu dengan sejumlah jurnalis senior mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Hasan Nasbi itu teledor. Tapi pada waktu itu Pak Prabowo masih melindungi dia justru menyalahkan diri sendiri sebagai presiden. Katanya kalau ada yang buruk komunikasi di pemerintah yang harus disalahkan oleh presidennya. Pak Prabowo tampaknya ini seperti jabatan-jabatan lain di kabinet, dia nggak mungkin kayaknya langsung frontal dengan Pak Jokowi dan kemudian menyingkirkan orang-orangnya Jokowi gitu. Tapi kelihatannya Pak Prabowo sekarang ini dia mendapat momentum ya, karena ini desakan publik dan blunder yang seharusnya nggak terjadi kalau mereka sebenarnya dapat akses yang memadai ke Pak Prabowo. Jadi kalau kita lihat kronologinya pengambil pengambil alihan komunikasi atau penjuru bicaraan presiden dari Hasan Nasbi oleh Prasetyo itu memang tidak berlangsung secara drastis ya. Dicicil sedikit demi sedikit, walaupun tetap saja ini sangat cepat ya, karena dalam hitungan hari ini prosesnya. Tapi kalau proses sejak awal kan sebenarnya sudah cukup lama ya. Prasetyo mengumumkan ke media, menyampaikan ke media tanggal 17 April bahwa dia ditunjuk menjadi juru bicara presiden. Tapi pada waktu menyampaikan itu dia menyatakan dia bukan mengambil alih, dia hanya bantu-bantu saja gitu ya. Ikut membantu. Jadi masih Hasan Nasbi yang punya peran itu, dan dia juga menyatakan Hasan Nasbi tetap dalam posisinya sebagai kepala PCO, nggak ada reshuffle, itu kata Prasetyo. Namanya juga dia cuma bantu-bantu. Tetapi kemudian kemarin hari Selasa 22 April atau selang 5 hari kemudian setelah sebelumnya dia mengumumkan dia ditunjuk jadi juru bicara, Prasetyo mengusulkan nama Angga Raka Prabowo dan Juri Ardiantoro sebagai juru bicara presiden mendampingi dia. Catat lagi ya pilihan diksinya bahwa dia mengusulkan. Saya kira ini bukan mengusulkan lah, ini pasti nggak mungkin dia berani ngomong kepada wartawan sebelum hal itu disampaikan kepada Pak Prabowo. Ya dia pasti mengusulkan dan itu sudah ada blessing dan kemudian dia diumumkan kepada publik gitu ya. Seperti saya sebut tadi, sebelum ditunjuk sebagai juru bicara, Angga ini sesungguhnya juga sudah mulai selain dekat dia juga sudah mulai memainkan peran sebagai komunikatornya presiden gitu ya. Karena pada saat 6 orang pemimpin media dan pemimpin redaksi itu diundang ke Hambalang pada tanggal berapa ya? Tanggal 6 April ya. Ternyata yang mengatur pertemuan itu adalah Angga Raka ya. Ini bukan Letkol Teddy. Ya, mungkin alasannya ya karena dia kan bagaimanapun adalah Menkom Digi, jadi ya juga masih ada urusan dengan media gitu ya.
Jadi dengan ditunjuknya 2 orang juru bicara baru itu praktis Hasan Nasbi sesungguhnya tidak pantas lagi menyebut dirinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Karena ini sudah di take over oleh Prasetyo. Tapi ini kalau yang dilakukan Prasetyo ini bukan hostile takeover ya, tapi friendly takeover gitu. Tapi dampaknya mau hostile mau friendly tetap sama saja. Ini menyakitkan karena eh, Hasan Nasbi tetap punya jabatan tapi nggak punya peran apa-apa di situ. Ini paling nggak enak loh. Lebih baik kalau saya sih lebih baik dipecat ya daripada seperti ini ya tetap dikasih jabatan tapi ya lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi yang seperti saya sebut sebelumnya seperti kalau orang Medan bilang STM ini sibuk tak menentu, tak jelas nih statusnya. Makanya sebelumnya itu kan sempat muncul juga kabar dia mengundurkan diri. Tapi ini kemudian dibantah sendiri oleh Hasan Nasbi dan juga Letkol Teddy membenarkan nggak ada pengunduran diri karena masih Hasan Nasbi masih ikut rapat. Jadilah sekarang ini Hasan Nasbi punya jabatan mentereng tapi nggak punya fungsi dan peran apa-apa. Katakanlah dia nggak mengundurkan diri dan juga tidak direshuffle karena Presiden Prabowo nggak mau bersikap frontal ke Jokowi. Dicatat ini Hasan Nasbi adalah orang titipannya Pak Jokowi. Pertanyaan terus kalau gitu dia ngapain di situ? Barangkali Hasan Nasbi sudah noting tulus ya kalau ada statement bahwa dia mengundurkan diri walaupun kemudian dibantahnya, tapi kan dia harus memikirkan bagaimana nasib 48 orang staf yang sudah dia tarik masuk ke istana, jadi pejabat di istana dan sudah dilantik bahkan sebelumnya. Tapi nasib Hasan Nasbi ini masih belum selesai sampai di situ. Kalau toh dia tidak mundur, juga tidak direshuffle, dia belum aman. Nasib Hasan Nasbi belum aman karena eksistensi PCO atau eksistensi kantor komunikasi presiden itu kan tengah digugat di Mahkamah Agung. Ini ada seorang pengacara bernama Windu Wijaya. Dia mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung karena dia menilai peraturan presiden tentang kantor komunikasi kepresidenan yang diterbitkan di era Jokowi itu tumpang tindih dengan posisi dari kepala staf presiden yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau gugatan itu dikabulkan, maka kantor komunikasi kepresidenan akan dibubarkan atau kita ngomong halusnya berpotensi dibubarkan. Sebenarnya ya ini kalau Pak Prabowo nggak mau benturan dengan Jokowi, dia mau main bersih gitu, tunggu saja ini putusan dari hakim di Mahkamah Agung. Kalau gugatan itu dikabulkan, nah, artinya memang dianggap tumpang tindih, ya Prabowo kan bisa langsung membubarkan kantor komunikasi kepresidenan dengan alasan mentaati perintah putusan Mahkamah Agung. Prabowo bersih tangannya, yang kotor kan Mahkamah Agung, gak ada yang memutuskan. Dia memang tugasnya Mahkamah Agung itu seperti itu, memberikan putusan atas sengketa atau gugatan yang diajukan yang menjadi kewenangannya. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.